Ya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, aku adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal hingga kiamat tiba. Tidak satu pun yang dapat melenyapkan aku termasuk engkau. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat melenyapkan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat. Allah mudahkan segala urusan serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita Allah beri kesempatan untuk tinggal di dunia ini, tentu keseharian kita tidak akan pernah terlepas dengan salah satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang terasa namun tidak tampak secara kasat mata wujudnya. Dan itulah angin yang menggerakkan suatu benda-benda, yang menggerakkan awan, menggerakkan rerumputan, dan lain sebagainya. Dan tahukah sahabat bahwa ada banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang angin ini. Di antaranya Quran Surat Ar-Rum ayat 46 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum yang memikirkan. Serta Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 48 yang artinya, Dialah Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan itulah di antara ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan angin, di mana ayat-ayat tersebut memuat makna yang berbeda. Namun yang pasti, itu sebagai salah satu bukti dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui angin, Allah memberikan rahmatnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala juga dapat menurunkan sebuah ujian, bahkan azab, melalui angin pula. Dan di kesempatan kali ini, kita akan bahas salah satu angin yang dapat mendatangkan penyakit berbahaya, bahkan berujung kematian. Untuk itu, sebelum kita lanjut, mari bantu dukung channel ini untuk menyajikan video-video Islami lainnya dengan cara tekan tombol like, subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk notifikasi video-video menarik lainnya. Mari kita sama-sama simak video ini hingga selesai. Tahukah sahabat tentang angin duduk? Mungkin hal ini terdengar sangat familiar bagi kita, dan tak sedikit cerita yang ada di tengah-tengah masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkannya. Jika seseorang terkena angin duduk, maka dapat berujung fatal. Seseorang itu bisa meninggal dunia. Dalam ilmu kedokteran, angin duduk adalah suatu kondisi nyeri bagian dada yang diakibatkan oleh tidak memadainya pasokan darah dan oksigen menuju ke jantung. Dinyatakan kondisi ini datang secara tiba-tiba dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah gejala sakit jantung koroner atau penumpukan kolesterol di arteri koroner bagian jantung. Dalam istilah medisnya disebut dengan aterosklerosis. Dalam dunia Islam, angin duduk dikenal sebagai Rihul Ahmar. Kemunculan Rihul Ahmar ini terjadi pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikisahkan ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sedang duduk di singgasananya,
Tiba-tiba dari kejauhan datang satu angin yang cukup besar. Lalu angin itu masuk dengan cepat ke dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini membuat Nabi Sulaiman terkejut. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Siapakah engkau?" "Akulah angin Rihul Ahmar," katanya. "Dan tahukah kamu ya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, saat aku memasuki rongga-rongga tubuh anak Adam, maka aku bisa membuat tubuhnya menjadi lumpuh. Lalu darah bercucuran dari rongga hidungnya. Dan apabila aku memasuki bagian otak anak Adam, maka akan membuatnya tak sadarkan diri." Terang Rihul Ahmar. Mendengar penjelasan angin Rihul Ahmar ini, tiba-tiba raut wajah Nabi Sulaiman memerah dan ingin melenyapkan seketika angin tersebut. Lantas, Nabi Sulaiman pun menyuruh pasukannya untuk segera membakar angin Rihul Ahmar. Namun usaha pasukan Nabi Sulaiman pun pupus di tengah jalan. Dengan lantang Rihul Ahmar pun berkata, "Ya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, aku adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal hingga kiamat tiba. Tidak satu pun yang dapat melenyapkan aku termasuk engkau. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat melenyapkan aku." Sekejap mata, Rihul Ahmar pun menghilang entah kemana dari pandangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sahabat beriman, kemudian kemunculan angin Rihul Ahmar terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, salah seorang cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena Rihul Ahmar yang mengakibatkan darah menetes dari bagian rongga hidungnya. Beberapa saat kemudian, datanglah malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad SAW dan mengajarkan suatu doa yang mustajab agar terhindar dari angin Rihul Ahmar. Dan redaksinya seperti ini sahabat. "Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar wa damil aswad wa da'il akhbar." Artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari angin merah dan dari darah hitam atau stroke dan dari penyakit berat." Dan perlu diketahui sahabat, Rihul Ahmar ini bisa masuk ketika seseorang tidur selepas waktu asar hingga datang waktu isya. Maka mari hindari waktu-waktu tersebut agar kita terhindar dari angin Rihul Ahmar. Sahabat beriman, demikian yang dapat kami sampaikan. Marilah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita dijauhkan dari angin Rihul Ahmar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kebenaran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan serta kekhilafan datang dari saya pribadi. Sampai bertemu di bahasan video-video menarik lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.